sebetulnya insya Allah ini bukan hal yang asing untuk kita. Mungkin kita mereview saja pada malam hari ini tentang silaturahim. Bapak Ibu sudah banyak mengkaji ayat-ayat, mengkaji hadis-hadis ya tentang silaturahim, utamanya ke segala macam. Ya malam hari ini aja lah, mengingatkan buat yang lupa, memperkuat, buat yang mungkin perlu penguatan kembali. Ya. Jadi para ikhwan, sila itu ya artinya menyambung, ya. Sila itu menyambung. Bahkan di sini ada beberapa pengertian menyambung sesuatu, kemudian memeluk, ya, mengumpulkan dan berbuat baik, itulah silaturahim. Lalu rahim itu apa? Ya, rahim itu artinya kekerabatan, ya, kekerabatan. Sudah tidak asing ya istilah rahim ya. Ada yang mendefinisikan rahim itu adalah ya rahim wanita, gitu ya, silaturahim. Jadi rahim wanita dari situ. Kemudian apa juga artinya rahim? Rahim itu diharamkan nikah antara keduanya karena satu rahim tadi. Ya. Dan pengertian lain juga adalah rahim artinya kasih sayang. Nah, Imam Al-Qurtubi membagi rahim itu ada dua. Satu, ada yang disebut dengan rahim umum. Yang kedua, rahim khusus. Apa itu rahim umum? Rahim umum itu adalah rahim agama, gitu ya. Jadi makanya sekalipun kita mungkin tidak satu rahim, ya. Siapa contohnya ya? Mas Alfian misalnya ya, sama Ustaz Kosmi, ada kakak bukan? Bukan ya? Beda bapak, lain ibu, ya. Beda bapak dan ibu, gitu ya. Nah ini rahim umum masuknya, rahim agama. Sekalipun tidak keluar dari rahim yang sama, tetapi keduanya adalah sama agamanya, gitu kan? Benar ya, Muslim ya? Muslim, benar katanya sama ya. Ya. Jadi itu rahim umum, rahim agama. Karena satu agama, maka karena iman ini dasarnya dari iman, kemudian di antara keduanya ini wajib ya saling mencintai, saling menolong, saling menasehati, ya. Kemudian berlaku adil dan memberikan hak-hak yang memang sepantasnya diberikan. Itu menurut Al-Qurtubi rahim umum, ya, yaitu rahim agama. Nah, yang kedua, rahim khusus. Rahim khusus ini adalah rahim kekerabatan. Ya. Jadi sebetulnya istilah silaturahim yang pas itu memang pengertian awalnya adalah rahim khusus ini. Ya. Tetapi kita bisa lebarkan tadi ke rahim agama, rahim umum. Ya. Nah, jadi ini yang khusus ini adalah rahim kekerabatan. Ya. Karena satu rahim berarti dia satu ibu, satu bapak. Gitu. Ini lebih khusus lagi. Nah, sebetulnya malam hari ini saya itu tadinya mau khusus tentang ini nih, ya. Kalau nanti ada waktu ya kita tambahin lah yang rahim umumnya tadi ya. Ini ke rahim khusus dulu, ya. Nah, ikhwan akhwat, nah selain berapa nih lah yang ke-8, ya. Pembagian rahim. Kalau tadi menurut Imam Al-Qurtubi, kemudian ada yang membagi rahim itu 3, ya. Berdasarkan asal. Yang kedua berdasarkan cabang, dan yang ketiga umum. Ini kurang lebih sama lah kayak tadi, kayak Imam Al-Qurtubi sampaikan, ya. Jadi kalau rahim asal itu kedua ibu bapak dan kekerabatan yang bersambung ke atas, ya. Jadi kekerabatan yang ke atas itu rahim asal, ya. Rahim cabang ini yang ke bawah, gitu. Sama satu lagi
rahim umum ya, yang seluruh kaum muslimin. Ini bahkan ada ayat yang menyebutkan kalau rahim asal itu surat An-Nisa 36, Al-Baqarah 11 ya. Kemudian rahim cabang itu Ar-Rum ayat 38. Kemudian yang umum surat Taubat ayat 1 dan Al-Hujurat ayat 10 ya. Nah, maka dengan demikian, Iwan Awad yang Allah, ini kedudukan silaturahim ya, sebagaimana disabdakan Nabi SAW. An Aisyata qalat qala Rasulullah SAW ar-rahimu mu'allaqatun. Ya, jadi kata Aisyah, Nabi SAW pernah bersabda, rahim itu mu'allaqah. Apa mu'allaqah? Bergantung. Bil arsy, di aras. Rahim itu bergantung di aras. Takulu, dia berkata si rahim itu, man wasolani wasolahullahu. Siapa yang menyambung hubunganku, Allah akan menyambungkannya. Sebaliknya, waman qata'ani qata'ahullahu. Kalau dia memutuskanku, maka Allah memutuskannya juga. Jadi ya, bisa ditangkap oleh maksudnya ya. Jadi rahim ini bergantung di aras, tergantung kita. Nah, kita nanti menerjemahkannya rahim umum atau rahim khusus. Ya, kalau rahim khusus, misalnya saya punya kakak, ya. Nah, saya dengan kakak ini, ya, rahim itu bergantung di atas. Kemudian kalau saya memutuskan kakak saya, berarti Allah memutuskan saya. Loh, kita tidak itu yang apabila diputuskan dia menyambungkan, itulah wasil. Tapi kalau mukafi itu yang sama-sama. Misalnya contoh ya, siapa yang adik kakak di sini? Mas Fahmi ya, sama Sadasbi misalnya ya. Itu kan adik kakak. Jelas itu satu rahim, ya kan? Benar ya, Mas Fahmi bukan anak ini kan? Anak pungut atau bukan ya? Kandung ya, sama ya? Satu kandung ya. Nah, misalnya gini, sesama saudara kandung itu, ketika misalnya Mas Hasbi itu setiap misalnya seminggu sekali Jumat pagi sering ngirim nasi uduk ke Mas Fahmi. Nah, karena kata Mas Fahmi itu, Mas Hasbi ini baik banget sama saya. Setiap Jumat pagi ngirim nasi uduk ke saya. Saya juga pengen berbuat baik. Setiap malam Senin saya kirim jeruk 1 kilo. Apakah itu wasil? Itu mukafi, sama-sama. Ya. Nah, tetapi justru yang disebut wasil itu adalah yang menyambungkan ketika terputus. Mudah-mudahan sih ya, di kita tidak adalah sampai yang kita itu diputuskan silaturahimnya ya, khususnya oleh yang tadi apa? Yang rahim khusus ya. Rahim khusus yang satu kandung dengan kita. Mudah-mudahan enggak ada. Sekira ada ya, maka kewajiban kita adalah wasil. Berarti menyambungkannya gitu ya. Nanti di akhir slide saya sampaikan udah apa tuh? Kira-kira sebabnya apa, terus kiat-kiatnya seperti apa gitu. Nah, makanya penting para ikhwan sekalian, kita itu mengetahui nasab kita penting. Apalagi zaman dulu, zaman Nabi SAW kan, ada perang-perang tiba-tiba dia apa? Ditawan gitu ya. Dibuang misalnya, kadang-kadang nggak jelas nasab itu seperti apa ya. Nabi SAW bahkan sangat berpesan betul ya, agar kita itu tahu nasab kita siapa ya. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum ya. Pelajarilah nasab kalian, sesuatu yang dapat menyambung silaturahim. Gitu ya. Sesungguhnya silaturahim menimbulkan kecintaan pada keluarga, kelimpahan dalam harta dan menambah usia. Nah, itu ya. Salah satu hadis utamanya misalnya ya. Dan banyak beberapa hadis lain yang berbicara tentang keutamaan silaturahim. Ya. Ini yang diingatkan Nabi, kita itu agar mempelajari nasab. Siapa yang di sini tahu 5
nasab ke atas. Masya Allah. Ya. 5 nasab ya. Itu sampai apa berarti ya? Berarti kan bapak, kakek, buyut, cicit, cicit bawa ya. Bawa atau apa lah gitu lah, saya nggak tahu ya. Gitu. Ya. Tapi kita penting mempelajari nasab. Ya, kalau para ikhwan sudah ada syukur. Kalau belum ada coba disusun nasab ya, dibikin diagram atau apa seperti apa. Ya. Nanti ini keutamanya banyak, pahalanya banyak. Ya. Bahkan para ikhwan ya, Nabi sampai pernah ada hadis yang melarang kita itu membenci ayah-ayah kita. Rupanya mungkin zaman dulu tuh ada yang nggak senang sama ayahnya. Ya, apakah di sini ada seperti itu? Mudah-mudahan nggak ada ya. La targhabu an abaikum, faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Kata Nabi, jangan kalian membenci ayah-ayah kalian. Siapa yang membenci ayahnya, maka dia telah berbuat kufur. Ya mudah-mudahan kita enggak ya, senanglah sama ayah ya. Makanya di sini kan ada hari ayah ya, hari ibu ya, kemarin baru hari ibu ya katanya. Harusnya setiap hari ya. Dan ini juga di sini nggak boleh ya, Nabi mengingatkan betul, jangan kita itu bernasab kepada selain ayah kita. Ya. Atau kalau kita misalnya punya anak angkat, ya panggil mereka ya dengan bin mereka, ya jangan kita mengaku-ngaku itu anak kita, nggak boleh. Ya. Ini supaya kita itu jelas nasabnya, nanti jelas karena nanti itu ada ya siapa mahramnya, gitu kan? Siapa yang haram untuk dinikahi? Kalau tidak kita ketahui nasabnya, ini bisa bahaya, gitu kan? Mungkin pernah ya kita dengar berita udah berapa tahun menikah, ternyata dia adik kakak misalnya, ya, karena terpisah, nggak tahu nasab. Juga ternyata sepersusuan, itu kan nggak boleh. Ya. Nanti juga soalnya akan berimbas kepada hukum terkait waris, ya, waris. Kemudian kalau dia tahu nasab, dia akan tahu kepada siapa dia akan menyambungkan silaturahimnya. Dan nanti juga ada aspek-aspek yang lain. Karena dia adalah saudara satu rahim, maka dia wajib misalnya memberikan nafkah, ya kan? Mungkin menjadi wali nikah dan lain sebagainya, gitu, ya. Nah, apa keutamaan silaturahim? Ya. Kalau saya baca hadisnya, saya kira terlalu panjang, ya. Tapi beberapa ini ada 10 ya di sini ya. 9 ya. Misalnya 9 minimal ya. Nanti para ikhwan mungkin bisa menambah lagi. Pertama ya, silaturahim itu menambah rasa cinta dan memperkokoh ikatan kekeluargaan. Ya. Insya Allah sepakat ya. Menambah rasa cinta dan memperkokoh ikatan kekeluargaan. Yang kedua, menambah rezeki dan memperbanyak umur. Ya. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi asarihi falyasil rahimah. Rahu mutafakun alaih. Di Bulughul Maram ada ya. Ya. Keutamaan lain ya, kalau kita menyambungkan silaturahim berarti kita tuh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi rahim itu diambil dari nama Allah yang Maha Agung. Kemudian juga kita silaturahim berarti kita mewujudkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah silaturahim. Ya. Nah, silaturahim itu menyebabkan adanya hubungan Allah bagi orang yang menyambungkannya. Seperti tadi, ya kan? Hadisnya tadi, rahim itu bergantung di aras, yang kata Allah, kalau dia diputuskan, maka Allah akan memutuskan hubungan dengan dia. Kalau disambungkan, Allah akan menyambungkannya. Maka ketika kita menyambungkan silaturahim, maka Allah, ini akibatnya ya hubungan dengan Allah terputus, ya kan? Tadi karena rahim itu kaitannya sama Allah.
berarti dia juga tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, rezeki dan umurnya berkurang ya. Kemudian Allah akan mempercepat balasan di dunia gitu. Nah, para hewan, bentuk tidak silaturahim ya. Mungkin ini ada di keseharian kita ya. Kalau kita tidak bersedekah kepada keluarga yang memerlukan, ya, itu termasuk tidak silaturahim, ya. Ini yang khusus dulu ya, yang satu rahim dulu, ya. Kalau kita tidak saling memberikan hadiah, nah itu juga termasuk tidak silaturahim. Ya. Tidak saling ziarah, ya, maksudnya bukan ziarah kubur, ziarah berkunjung, ya. Maksudnya berkunjung dari misalnya saya tinggal di Cilengsi, ada kakak saya misalnya di Bogor, saya pergi ke Bogor. Kalau saya tidak saling ziarah, berarti itu termasuk contoh bentuk tidak silaturahim. Ya. Kemudian juga tidak ikut serta dalam acara, ya, baik yang misalnya berbahagia, walimah, misalnya kan, atau yang dalam acara duka, misalnya kematian segala macam. Saya tidak ikut. Nah, itu juga termasuk tidak silaturahim. Ya. Kemudian mukafi juga tadi, ya, mukafi itu bentuk tidak silaturahim. Ya. Kemudian mengelompokkan anggota keluarga. Nah, kadang-kadang ini penyakit di kita nih, ya. Misalnya karena kita misalnya roda kita udah 4, ya, ada saudara kita masih 2, kita nggak anggap, misalnya, ini kita kelompokin, ya, kelompok roda 4, ya, kelompok roda 2, misalnya, contoh, ya. Misalnya, ya. Kemudian menyakiti dan ucapan dan perbuatan, itu tidak silaturahim juga ya. Kemudian berdiam diri dari kemungkaran, itu juga termasuk tidak silaturahim ya. Saudara kita misalnya nggak pernah ke masjid, misalnya berjamaah nggak mau ke masjid, kita nggak ngingetin, loh, itu juga termasuk tidak silaturahim. Berarti termasuk membutuhkan silaturahim. Nah, itu yang khusus ya. Nanti kalau kita umum, karena kita sama-sama mukmin, ya, kita harus mengingatkan. Berarti ada tetangga kita misalnya tidak berjamaah ke masjid, kita tidak mengingatkan, berarti itu memutus silaturahim juga, gitu, ya. Nah, oke, nah sekarang ini terakhir aja deh. Kiat-kiat terjalinnya silaturahim, ya. Agar silaturahim tidak putus, pinjam dulu. Itu di slide-nya ada gambar itu, ya. Jadi para ikhwan, kita perlu mengetahui apa yang Allah siapkan bagi siapa saja yang menyambung silaturahim dan siksaan bagi pemutusnya. Itu kita perlu tahu ilmunya, ya. Ini kiat supaya silaturahim kita tidak putus. Kita harus tahu apa yang Allah siapkan buat mereka yang menyambungkan silaturahim dan siksaan buat yang memutus silaturahim. Yang kedua, kita perlu mengetahui nasab keturunan. Tadi, silakan Pak Iwan, ya, coba. Tapi ini juga jangan sampai asobiah, ya. Kita tinggal di markas, ya, karena ini keluarga, misalnya terus asobiah, ya. Bani apa, yang lain nggak mau, boleh juga, ya. Kita tinggal bersama Iwan di sini, ya. Kemudian mengajarkan keluarga urgensi dan keutamaan silaturahim, ya. Jadi kalau misalnya bapak tahu apa keutamaannya, kasih tahu istrinya. Kalau yang tahu istri, kasih tahu suaminya, gitu, ya. Jadi saling begitu, ya. Kemudian berlapang dada memaafkan dan melupakan kesalahan. Ya, kayak tadi misalnya ada adik kakak secara tidak sengaja ucapan-ucapan yang keliru sampai renggang misalnya. Udahlah, kita berlapang dada, maafkan supaya silaturahim tidak putus, ya. Mempercepat pembagian warisan. Nah, ini juga, ya. Jadi memang sunahnya kalau ada yang meninggal, maka harus segera dibagikan kepada ahli waris, ya. Ini kalau berlarut-larut, nah ini bisa menyebabkan retak, ada suuzon lah, sakwa sangka, prasangka, kenapa nih enggak, nah, gitu misalnya, ya. Kemudian perlu juga mengadakan perkumpulan rutin untuk memperkuat hubungan, ya. Misalnya apa? Arisan keluarga lah, silakan ya. Ini beda ya, arisan apakah secara hukum fikih boleh apa Ustaz? Hukum arisan, ya. Saya tiap minggu Ustaz, tiap minggu talim keluarga. Nah, ya, pertemuan tadi rutin, talim keluarga misalnya, ya, atau apalah gitu, ya.
misalnya makan di saung kecil gitu kan setiap minggu, Saung ngapung. boleh aja ya kalau duitnya banyak boleh sama ya. Dan tentu saja menerima segala kekurangan keluarga ya. Yang namanya kita berkeluarga sudah punya anak istri segala macam, tentunya ada kekurangan ya kan. Yang ini misalnya sebentar Mas pinjam 100 kan, mohon maaf banyak kurangnya. Silakan Bapak Ibu kaji lagi ya di rumah. Insya Allah mudah-mudahan memperdalam lagi ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah dari kelimpahan saya pribadi. Mohon maaf kalau terkesan menggurui ya atau menggarami air laut ya, di sini air laut semua. Saya hanya garam sebungkus. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.